Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang kalimat isim. Jadi sekarang kita beranjak pada pembahasan kalimat yang kedua. Kalau yang kemarin kan kalimat pertama tentang kalimat isim, sekarang kalimat yang kedua adalah tentang kalimat fiil. Jadi apa itu fiil dan juga bagaimana cara kita mengetahui ini itu kalimat fiil, apakah ini itu kalimat isim. Jadi kalimat fiil adalah setiap kata yang menunjukkan arti pekerjaan yang sudah berlalu, sedang dikerjakan, atau akan dikerjakan. Jadi fiil itu setiap kalimat atau setiap lafadz yang menunjukkan arti pekerjaan yang sudah berlalu, sedang, atau akan dikerjakan. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa ini itu kalimat fiil? Apakah ini itu kalimat fiil? Apakah ini itu kalimat isim? Cara membedakannya. Nah, dalam kalimat fiil ini terdapat beberapa tanda. Yang pertama itu ada 4 tanda. Yang pertama diawali qad, terus yang kedua diawali saufa, yang ketiga diawali sin, dan yang keempat tanda yang terakhir itu diakhiri dengan ta ta'nis. Jadi tandanya kalimat fiil adalah yang pertama diawali qad, yang kedua diawali saufa, yang ketiga diawali sin, dan yang terakhir itu diakhiri dengan ta ta'nis yang mati. Saya kasih contoh, maka saya kupas satu-satu biar kalian cepat paham. Untuk tanda yang pertama diawali dengan qad. Seperti contoh dalam lafadz qad aflahal mu'minuna. Fiil adalah setiap kata yang menunjukkan pekerjaan. Nah, bagaimana cara kita mengetahui lafadz ini menunjukkan pekerjaan apa tidak? Lafadz ini menunjukkan pekerjaan yang sudah berlalu atau tidak, atau yang sedang kita kerjakan, atau yang akan kita kerjakan. Maka tandanya, salah satu tanda untuk mengetahui bahwa itu kalimat fiil, yakni diawali dengan qad. Dalam contoh qad aflahal mu'minun, lafadz pertama itu terdapat qad. Secara otomatis aflaha ini, lafadz aflaha itu pasti berupa kalimat fiil. Jadi setiap kata, setiap kalimat atau setiap lafadz yang diawali dengan qad, maka lafadz setelahnya secara otomatis pasti berupa kalimat fiil. Baik itu berupa kalimat fiil mudhari atau berupa kalimat fiil madi. Jadi intinya setiap lafadz, setiap susunan lafadz ketika di sana terdapat qad, maka lafadz setelahnya pasti berupa kalimat fiil. Jadi salah satu tanda kalimat fiil itu diawali qad. Cara mudahnya, jika terdapat susunan kalimat, kita bingung membedakannya, mana kalimat fiil, mana kalimat isim. Jadi kita lihat tandanya. Seperti dalam lafadz qad aflahal mu'minun. Kita lihat di sini terdapat qad.
maka secara otomatis lafadz setelahnya itu pasti berupa kalimat fiil. Karena satu tanda kalimat fiil adalah berupa lafadz yang diawali dengan qad. Jadi lafadz qad ini di awal, maka otomatis lafadz setelahnya, lafadz aflaha, itu pasti berupa kalimat fiil. Jadi tanda yang pertama untuk kalimat fiil itu berupa qad. Seperti qad aflahal mu'minun. Jadi lafadz aflaha itu berupa kalimat fiil. Lanjut, tanda yang kedua itu berupa diawali oleh saufa. Seperti saufa, saufa astaghfirullakum. Seperti contoh lafadz saufa astaghfirullakum robbi. Jadi tanda yang kedua itu diawali oleh saufa. Dalam contoh saufa astaghfirullakum robbi terdapat tanda kalimat fiil, yakni tanda yang kedua berupa saufa. Jadi tanda kalimat fiil yang kedua saufa, maka secara otomatis lafadz yang berada yang terletak setelah saufa seperti astaghfiru itu pasti berupa kalimat fiil. Karena salah satu tanda kalimat fiil itu yang kedua itu lafadz saufa, diawali oleh saufa. Jadi lafadz saufa astaghfirullakum robbi, lafadz astaghfiru ini berupa kalimat fiil. Bagaimana cara mengetahuinya? Karena lafadz sebelumnya, lafadz sebelum saufa, lafadz sebelum astaghfiru itu terdapat saufa. Jadi setiap lafadz yang terletak setelah huruf saufa, maka lafadz setelahnya, lafadz astaghfiru itu pasti berupa kalimat fiil. Jadi saufa astaghfirullakum robbi, lafadz astaghfiru ini pasti berupa kalimat fiil. Ya karena lafadz sebelumnya terdapat huruf saufa. Itu tanda yang kedua. Jadi yang pertama itu qad, terus yang kedua itu diawali oleh saufa. Terus tanda yang ketiga. Tiga berupa sin. Sin. Seperti lafadz sayaqulu sufaha uminan nas. Jadi tanda isim, tanda fiil yang kedua itu berupa diawali huruf sin. Diawali huruf sin ini. Jadi lafadz yang tak setelah sin
pasti berupa kalimat fiil seperti lafadz yakulu. Jadi setiap lafadz, setiap susunan kalimat yang terdapat sin seperti lafadz sayakulu yang terdapat sin, maka lafadz setelahnya, lafadz ini setelahnya itu pasti berupa kalimat fiil karena terdapat salah satu tanda kalimat fiil yang berupa sin, diawali oleh sin. Sama seperti saufa dan juga qad. Jadi setiap kalimat yang diawali oleh sin pasti berupa kalimat fiil, bukan kalimat isim. Itu cara kita mengetahui tanda kalimat fiil. Seperti lafadz sayaqulu sufaha, maka susunan sayaqulu sufaha ini yakulunya, lafadz yakulu pasti berupa kalimat fiil karena diawali oleh sin. Terus tanda yang terakhir, yang keempat. Tanda yang keempat itu diakhiri ta ta'nis. Ta ta'nis. Seperti hurrimat alaikumul maitah. Jadi tanda yang keempat itu berupa ta ta'nis. Jadi setiap lafadz yang diakhiri oleh ta ta'nis seperti lafadz hurrimat alaikumul maitah. Maka lafadz hurrimat, jadi setiap lafadz susunan kalimat yang bersambung dengan ta ta'nis ini hurrimat taknya, lafadz sebelumnya itu pasti berupa kalimat fiil karena salah satu tanda kalimat fiil itu berupa ta ta'nis. Seperti hurrimat alaikum, maka lafadz hurrimat pasti berupa kalimat fiil, yaitu karena terdapat diakhiri oleh ta ta'nis. Atau seperti contoh qomat Fatimatu. Jadi lafadz qomat susunan kalimat fiil. Karena kenapa kok bisa kalimat fiil? Karena terdapat ta ta'nis. Salah satu tanda cara kita mengetahui ini tuh kalimat fiil yakni berupa diakhiri oleh ta ta'nis. Seperti qomat, ta ta'nis. Jadi setiap lafadz yang diakhiri oleh ta ta'nis itu pasti berupa kalimat fiil. Jadi itu tadi tanda-tanda kalimat fiil. Yang pertama diawali oleh qad. Ini. Yang kedua diawali oleh saufa. Jadi ketika menemukan susunan kalimat terdapat qad atau saufa, atau tanda yang ketiga terdapat sin.
Nah, sin 3 ini gak ada tapi terdapat tata'nis, tanda yang terakhir. Maka itu pasti berupa kalimat fi'il. Jadi tandanya 4, terdapat di awalnya huruf qad. Kalau tidak ada qad, seumpama terdapat saufa, maka tandanya itu tanda-tanda kalimat fi'il. Atau kalau gak ada saufa, terdapat sin, seperti saya kulus sufa tadi. Sin gak ada, tapi terdapat tata'nis yang mati, seperti contoh koma dan juga hurrimat. Maka semua itu ketika terdapat salah satu huruf ini, qad, saufa, sin, dan tata'nis, itu pasti berupa kalimat fi'il. Jadi mungkin sekian pembahasan kalimat fi'il. Untuk kalimat yang terakhir bisa dibahas pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.